Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita sudah memasuki yang minggu ketiga di bulan Mei. Walaupun kita Bapak Ibu posisi ada di rumah, kita ada di gereja, kita tidak bisa bertemu, tapi percaya, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Yang penting kita mengandalkan Tuhan. Di waktu hari Minggu inilah, biarlah kita sempatkan waktu sedikit untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami para jemaat-jemaat yang posisi ada di rumah, di pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, mari persiapkan hati kita, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali yang ada di rumah. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari ini fokus lagi kepadamu ya Bapa. Menyenangkan Engkau ya Tuhan. Menyembah Engkau ya Bapa. Sebab Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu Yesus. Kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Dengan keadaan apapun sekitar kami ya Bapa, kami percaya Tuhan Kau selalu ada buat kami Tuhan. Penuhi kami terus Yesus. Haleluya Tuhan. Percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih
memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu Yesus, wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan. Yesus, Ku rindu mendengar-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar Suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku Tuhan. Ku mengangkat Tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. kami percaya Tuhan, dalam keadaan seperti ini Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di rumah akan merasakan hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami semua para jemaat-jemaat yang posisi ada di rumah fokus menyembah Tuhan. Biarlah kehidupan kita senantiasa dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Bila kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun masalah kita, kami percaya, mari kita tanggalkan di bawah kaki salib Tuhan. Bila kita fokus menyembah Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami sangat percaya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Yes Tuhan. Dengan hadir-Mu Tuhan. dengan hadir. Amin Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat. Haleluya Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar Yes Tuhan. Suara-Mu oh Tuhan,
buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Bersyukur. Haleluya. Terima syukur padamu Tuhan. Terima kasih. Diam di hadirat-Mu Yesus. Glory Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Hanya padamu Glory, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. terima kasih Yesus Haleluya. buat Kami hadirat-Mu. bersyukur. Kami rindu padamu. Glory, glory, haleluya. Ku sembah Kami sangat merindukan Engkau ya Bapa. Bekerjalah terus dalam kehidupan kami Tuhan. Terus mengalirlah dan mengalir Tuhan. Kami ingin merasakan kasih setiamu terus mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Bekerjalah terus Tuhan. Tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah Yesusmu Bapa. Inilah penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji namamu Tuhan.
Sebentar kami akan bersorak memanggil nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Bapak Ibu yang ada di rumah selalu ada dalam kebahagiaan walaupun keadaan seperti ini. Inilah kita tidak mempunyai rencana apa-apa, tapi semua ini sudah ada di dalam rencana Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu ajaib buat kita semua. Karena kasih Tuhan tiada berkesudahan buat kita semua. Kami persilakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah buat kami Tuhan. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Masih tetap semangat buat Tuhan Yesus, masih tetap memuji Tuhan, masih tetap bersorak-sorai buat Tuhan. Karena langit dan bumi masih tetap memuji Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji.
Shalom saudaraku. Baik, pada ibadah live streaming pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Untuk pengumuman yang pertama, masih sesuai dengan instruksi dari pemerintah dan juga dari GBI Mawar Saron Pusat, untuk ibadah kita tetap dilakukan secara live streaming, jadi tidak ada ibadah tatap muka sampai dengan waktu dinyatakan aman. Ya. Untuk pengumuman yang kedua, Gembala dan pengerja GBI Mawar Saron Citra Indah City tetap berusaha melayani jemaat dengan memodifikasi bentuk-bentuk pelayanan. Untuk pelayanan yang pertama, ibadah raya live streaming atau online. Untuk pelayanan kedua, Bapak Gembala akan tetap men-share khotbah-khotbah yang akan dipersiapkan oleh tim multimedia. Untuk yang ketiga, ibadah komsel akan dilakukan secara WA group. Ya, jadi saudara bisa hubungi ke ketua-ketua komsel untuk saudara bisa ikut bergabung dalam WA group tersebut. Untuk selanjutnya, untuk sekolah minggu, kita akan menggunakan link Superbook, ya, yang sudah dibagikan oleh tim sekolah minggu. Baik, itu aja modifikasi pelayanan yang akan dilakukan oleh Gembala Sidang beserta tim multimedia kita. Untuk pengumuman selanjutnya, kita terus dukung dalam doa untuk pelunasan tanah gereja kita. Jadi untuk bulan ini kita harus membayarkan cicilan DP yang ketiga, yaitu senilai 140.458.931. Ya, jadi buat jemaat yang sudah menuliskan janji iman dan saudara akan membayarkannya, saudara bisa langsung mentransfernya ke rekening BRI atas nama Yayasan Mawar Saron. Baik, untuk pengumuman selanjutnya, gereja kita tetap memerlukan dana operasional mingguan maupun bulanan. Jadi selama ini seluruh dana operasional gereja itu menggunakan persembahan dari jemaat, baik itu persembahan umum, persembahan misi, ucapan syukur ataupun perpuluhan dari jemaat. Untuk saudara sekalian yang mungkin akan memberikan persembahan, saudara bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama Bapak Gembala Tortis Nababan ataupun ke rekening BRI atas nama Yayasan Mawar Saron. Semua ada di warta jemaat yang sudah di-share melalui WA group, ya. Untuk atau buat saudara yang mungkin akan memberikan secara langsung, saudara bisa mengumpulkannya di amplop dan saudara bisa memberikannya nanti pada saat kita sudah melakukan ibadah secara normal, atau saudara bisa mengantarkannya ke sekretariat kita di Bukit Menteng, Blok A6, nomor 7-8. Baik, puji Tuhan, itu aja pengumuman dari saya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini telah menyertai kami dalam ibadah live streaming kami dari awal hingga pertengahan Tuhan. Di saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus, baik itu melalui transfer Tuhan ataupun kami mengumpulkannya di amplop-amplop Tuhan Yesus yang akan kami persembahkan secara langsung Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus, mensucikan Tuhan setiap persembahan kami ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan setiap persembahan kami ini jadi dupa yang harum dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan Tuhan setiap persembahan kami Tuhan Yesus, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur ataupun persembahan lainnya Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau berkati juga Tuhan tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan semuanya berkenan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin.
boleh menikmati hadirat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah jemaat-jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan Tuhan, segala perkara-perkara yang Tuhan izinkan kami lewati. Firman-Mu berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Saatnya kembali kami akan diisi kembali oleh firman-Mu. Urapilah hamba-Mu pakai menjadi berkat, supaya kami sama-sama boleh mendapatkan rema firman pada hari ini, sehingga kami semakin hari semakin kuat, hidup kami semakin hari semakin bersukacita dalam Tuhan. Pakailah hamba yang tidak ada apa-apanya, kiranya setiap apa yang kami lakukan biar semuanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya kembali menyapa saudara, dan dari tempat ini kepada seluruh jemaat yang ada di rumah, atau mungkin saudara sedang di perjalanan, atau saudara sedang di tempat pekerjaan. Tetap kita bersyukur kalau kita boleh tetap ada di dalam sukacita Tuhan. Keterbatasan kita memang hari-hari ini membuat kita belum bisa berjumpa, bertatap muka. Tetapi kami sebagai pelayan Tuhan selalu berusaha mempersiapkan yang terbaik semaksimal mungkin dengan pelayanan-pelayanan yang ada, tidak mengurangi sukacita kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan sharing firman Tuhan pada saat ini, yang dimana saya rindu membagikan dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8. Demikianlah firman-Nya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya hari ini membagikan firman Tuhan dengan judul berjaga-jaga di dalam Kristus. Berjaga-jaga di dalam Kristus. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Dari ayat yang kita tadi sudah dengarkan, kembali kitab 1 Petrus ini mengingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Dia, yang sudah percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak hanya terbawa perasaan. Terkadang cenderung hidup kita lebih banyak dikuasai perasaan daripada iman. Padahal saya selalu sampaikan bahwa perasaan manusia itu bisa berubah dan cenderung berubah-berubah. Kalau iman kita dibangun atas perasaan, pujian kita yang kita bawa kepada Tuhan dibangun dari perasaan, atau persembahan kita kasih karena perasaan, maka saudara tidak bisa melihat bahwa janji-janji Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara tidak akan bisa melakukan dengan maksimal karena tergantung dengan perasaan kita. Semestinya kita harus bertindak, berbuat, melakukan segala sesuatu karena firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan. Terkadang tidak selamanya perasaan itu benar, walaupun juga
saya juga tidak sedang mengatakan bahwa perasaan selalu salah. Kalau kekristenan kita bawa hanya karena sebatas perasaan, maka saudara tidak mengalami kelabilan iman. Saudara akan gampang berubah-berubah. Padahal ayat ini berkata kita ada di zona peperangan hari-hari ini. Kita tidak bisa melihat siapa yang kita lawan secara mata jasmani kita. Tetapi ketika saudara berdoa, maka alam roh itu berubah, atmosfernya berubah. Karena kita ada di zona peperangan rohani. Kalau berperang saudara, siapa yang kuat dia akan menang. Ilmu peperangan selalu begitu. Selalu yang kuat menang, yang lemah pasti kalah. Kalau saudara tidak berjaga-jaga, saudara tidak berdoa, saudara tidak baca firman Tuhan, saudara tidak bergaul karib dengan Tuhan, maka saudara gampang lemah dalam hidup. Bukan karena Tuhan tidak tolong kita, tapi kita nggak berjaga-jaga. Ayat yang tadi sudah kita dengarkan dia berkata, sadarlah, berjaga-jagalah lawan si iblis. Berjalan keliling, artinya apa dari ayat ini? Bahwa iblis itu saudaraku, dia tidak pasif, dia aktif bekerja. Kita harus menyadari bahwa iblis itu adalah musuh kita. Dan memang dia ada, jangan menganggap remeh atasnya. Alkitab sudah menuliskan bahwa dia seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat diterkam. Jadi ketika kita lemah, dia akan coba terkam kita. Ketika kita tidak berjaga-jaga, dia akan menyeret kita. Ketika kita tidak waspada, dia akan menjatuhkan kita. Terkadang semakin banyak pergumulan Bapak Ibu, rasa berjaga-jaga kita makin tinggi. Tetapi banyak juga orang ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah masuk di dalam sebuah apa yang disebut dengan kebahagiaan, seringkali dia tidak berjaga-jaga lagi. Daud tidak pernah jatuh ketika dia berperang, tapi dia lemah ketika dia bersantai-santai dia ada di suatu rumah. Iman kita tidak jatuh ketika kita bergumul, tapi ketika kita saudara tidak berjaga-jaga, disitulah kita menjadi jatuh. Sadarlah bahwa iblis tidak berhenti bekerja. Ia selalu untuk menangkap orang yang tidak berjaga-jaga. Ayat ini berkata dia berkeliling. Jadi saudara-saudara sekalian harus memahami, iblis tidak takut ketika kita rajin ke gereja, tetapi dia takut ketika saudara berjaga-jaga. Dia takut kepada saudara ketika saudara menghidupi firman Tuhan. Jadi radikallah kepada firman Tuhan. Sadarlah bahwa iblis itu adalah pembohong. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, dialah bapa dari segala penipu. Makanya selalu tawaran-tawarannya selalu enak di depan. Dia berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu yang pemburu manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Perhatikan, tidak hidup dalam kebenaran. Setiap orang yang tidak mau hidup di dalam kebenaran, bapaknya bukan Tuhan. Alkitab tadi sudah berkata, iblislah yang menjadi bapaknya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. Kita bersyukur derajat saya dan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saudara diangkat menjadi anak Tuhan. Sehingga kita disebut menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang benar, anak-anak yang sudah dibenarkan oleh Tuhan.
Saudara harus mulai hari-hari ini mempersiapkan hidup yang layak di hadapan Tuhan. Jangan terkecoh dengan keadaan. Banyak hal yang iblis mau coba lakukan untuk menjatuhkan kita. Dia berusaha menarik saudara supaya tidak ada masuk di dalam kebenaran. Banyak orang kecewa atau terluka, sehingga itu menjadi celah iblis masuk dalam hidupnya. Bisa saja karena Tuhan belum jawab doanya, atau mungkin Tuhan belum jawab doa karena dia sudah lama bergumul dengan sakitnya, atau Tuhan belum melepaskan dia dari kesukaran-kesukaran hidupnya, atau mungkin juga Tuhan belum memberkati bisnis dan usahanya, padahal dia sudah rajin berdoa, tapi hasilnya belum maksimal. Atau mungkin karena saudara membandingkan orang yang jauh hidupnya dengan Tuhan dengan orang yang dekat dengan Tuhan, seolah-olah orang yang jauh hidupnya dia lebih kaya dari kita, sehingga iblis mulai tipu pikiran kita, yang mulai bisikan kata-kata yang membuat kita mulai ragu akan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita kembali untuk masuk ke dalam firman-Nya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari penderitaan. Bukan hanya kemakmuran, karena dikatakan di seluruh dunia, bahkan sebelum kita, para murid, para rasul, mereka juga rela menderita, mempertaruhkan hidupnya, kenyamanannya demi kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan izinkan segala hal itu yang menjadi celah sehingga iblis mulai menggerogoti hidupmu. Kita harus punya sikap yang tegas, lawan dia dengan iman yang teguh, dan jangan beri kesempatan kepadanya. Semakin sedikit celah kita buka, dia akan terus menggerogoti. Kalau sekarang virus itu berkembang, cara kerja iblis juga seperti itu. Ada celah sedikit, dia akan terus berkembang. Alkitab berkata tadi dalam 1 Petrus, jangan takut lawan dia. Makanya kalau dalam dunia peperangan, saudara tidak boleh bertahan, saudara harus menyerah, karena kita lagi perang. Siapa yang akan berperang? Siapa yang akan siap dalam peperangan? Dan dia akan menang, dan dia akan mengalami kemenangan. Dia berkata, yakinlah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Bukan karena kekuatan kita boleh menang, tapi yakinlah Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, dia berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Penundukan diri di hadapan Tuhan itu penting. Sama seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon, bukan karena Gideonnya yang hebat, tapi karena Tuhannya yang hebat. Tuhan berkata, bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang. Yang Tuhan mau adalah Gideon dan pasukannya tetap tunduk sama Tuhan. Tuhan sedang bawa kita hari-hari ini itu semakin hari boleh semakin tunduk kepada firman-Nya. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai 5. Ketika orang mau berperang, dia harus siap dengan segala peralatan perangnya, sehingga ketika dia masuk dalam medan peperangan,
dia telah diperlengkapi dengan segala perisai-perisai. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Oh haleluya. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Sehingga kita bisa mematahkan setiap siasat orang dan melumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh gangguan manusia untuk menentang kebenaran akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, saya percaya sampai hari ini kemenangan di pihak anak-anak Tuhan. Saya percaya sampai hari ini kemenangan akan menjadi bagian kita. Iblis boleh bekerja. Iblis boleh saja dia berkeliling-keliling mengaum seperti singa. Tapi percayalah, kuasa iblis telah dilucuti oleh kuasa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menjamin memberikan kemenangan kepada kita. Kuasanya telah dilucuti oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus telah terang-terang berkata di dalam Ibrani pasal 2:14, dia telah memusnahkan, dia telah mengalahkan. Iblis telah dikalahkan dan tidak mungkin mencelakakan kita, sebab hidup kita ada di dalam Tuhan. Tetap saudaraku, gunakan perisai iman, gunakan senjatamu, yaitu perlengkapan senjata Allah, untuk tetap engkau bisa boleh melihat kemenangan ada di pihakmu. Itulah sebagai bagian daripada cara kita berjaga-jaga. Jangan terlena. Kalau saudara diberkati Tuhan lebih daripada yang lain, jangan terlalu terlena. Karena semua hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Kalau saudara juga sedang di posisi yang rendah hari-hari ini, mungkin sudah paling rendah, jangan tawar hati. Karena semua kehidupan ini ada di dalam agenda Dia. Tetap saudaraku mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dan gunakanlah firman Tuhan yang menjadi alat kita, salah satu menjadi senjata kita untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Sehingga Alkitab berkata, engkau dan saya lebih daripada mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita percaya sampai hari ini, ketika kita berjaga-jaga, ketika kita berdoa, pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Saudara yang ada di rumah, mari saudara yang kumpul satu keluarga, saudara boleh sama-sama menangkan pujian ini, memani perkataan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kuasanya akan terjadi kesembuhan. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau
berdoa dan berjaga-jagalah lewat doamu hari ini. Iblis terus berusaha menjatuhkan kita, entah lewat segala cara. Tapi percayalah, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Jangan buka celah dalam setiap hidupmu, sehingga dia tidak bisa masuk dalam hidupmu. Biar Kristus saja yang bekerja dalam hidup kita. Saya rindu tetap mendoakan saudara hari ini, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Apa yang kamu alami hari-hari ini, Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih tahu. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Taruh tangan kirimu di dadamu, tangan kananmu kau angkat di hadapan Tuhan. Ambil waktu ini berdoa secara pribadi. Sementara saya berdoa dari tempat ini, kesepakatan terjadi, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini, di setiap tempat-tempat di mana mereka boleh ada, Hamba berdoa membebaskan mereka yang lemah, memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan, bahkan menyembuhkan mereka yang sedang sakit, memulihkan keadaan mereka yang sedang dalam keadaan tekanan hidup. Apa itu persoalan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, bahkan mungkin studi, atau mungkin hubungan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara menantu dan mertua, apapun itu semuanya dalam pergumulan ini, kami percaya Bapak, dalam nama Yesus. Atau mereka yang sedang sakit juga Bapak, kami percaya mujizat terjadi oleh karena bilurlah yang menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Mari kau turunkan tanganmu. Bagi saudara yang berulang tahun di minggu-minggu ini, di bulan-bulan Mei ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi di bulan Mei ini. Tuhan memberkati mereka, kebajikan, kemurahan mengikuti hidup mereka, malapetaka tidak menimpa mereka, tapi Engkau perluas daerah mereka. Berkat dari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan bagi setiap mereka yang Tuhan sudah tambahkan usianya di bulan ini. Terima kasih Bapa. Dan kau turunkan tanganmu, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Kami telah memuji Tuhan, jemaatmu telah mempersembahkan persembahan, baik lewat transfer yang telah mereka berikan. Tuhan memberkati. Perkenankan kami Bapa, suatu waktu boleh sama-sama kami beribadah kembali. Kami rindu kembali Tuhan di rumah. Tuhan tolong supaya kami boleh beribadah kembali. Pulihkan keadaan, kondisi, situasi negara yang kami cintai dari virus COVID-19 ini. Dalam nama Yesus berhentilah kau virus. Belas kasihan Tuhanlah yang turun. Hamba berdoa dalam nama Yesus supaya tidak terjadi korban-korban yang baru. Kami tolak dalam nama Yesus bagi mereka yang sedang mengalami sakit. Virus ini dalam nama Yesus Tuhan yang kau jamah, sehingga kami boleh melihat Indonesia boleh melewati virus COVID-19 ini, dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami lepaskan berkat buat pemimpin kami, buat presiden yang kami cintai, Pak Presiden, seluruh kabinetnya, bahkan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati seluruh aparat keamanan kami yang terus berjaga-jaga untuk memberikan ketenangan buat negara kami. Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka juga rumah tangga mereka. Bahkan para dokter, tim medis yang terus berkorban, para relawan, dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Rumah-rumah sakit Tuhan memberkati. Mereka ada di garda terdepan Tuhan untuk menolong para pasien-pasien. Biar belas kasihan Tuhan buat mereka semuanya. Kami lepaskan berkat buat kota di mana kami ada. Dalam nama Yesus, Citra kami berkati, Jonggol, Cilengsi, Cibarusa, Grand Nusa Indah. Biarlah Tuhan juga jauhkan dari kota kami virus ini dalam nama Yesus. Tuhan berkati seluruh jemaatmu, keluar masuk mereka di pagar ini, dilindungi Tuhan. Perjalanan dan usaha mereka juga diberkati. Makasih Bapak, kami juga berkati Ibu Morsaro Kelapa Gading sebagai pusat kami, Bapak Pendeta Dr. Jacob Nafai, serta dengan Ibu Kepala kami dan seluruh hamba Tuhan di sana. Tuhan memberkati
memberkati, bahkan juga di sileksi juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat misi gereja, buat pelunasan tanah gereja yang kami sedang mengumpulkan dana, Tuhan cukupkan. Dan Kau Allah yang kaya yang sangat memberkati, sehingga pekerjaan Tuhan tetap jalan. Walaupun sedang mengalami masa-masa seperti ini, namun kami percaya gereja akan tetap maju di dalam. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan kawal kami, Tuhan sertai perjalanan kami. Tibakan kami dengan sukacita dan berkat dari Engkau. Sempurnakanlah doa hamba ini, seperti mana Kau mengajar kami dalam berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak kepada Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kiranya Engkau memberkati.